Last night I got these marks. Bite marks? Sort of bite mark? Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette. Hari ini aku akan menceritakan tentang channelnya, yaitu Life of Luxury. Karena ini menurut aku adalah video yang serem banget, yang seru banget juga. Jadi makanya aku pilihin ini buat kalian semua. Jadi kali ini ceritanya tentang Kayla, seorang gadis yang dia itu berasa ada yang aneh nih. Kayaknya ayahnya tuh ngumpetin sesuatu dari dia. Karena dia merasa kalau misalkan ayahnya tuh ngumpetin seorang makhluk di bawah tanah atau di basement rumahnya dia. We received a report from a 19-year-old girl named Kayla. Kayla lives with her dad, and she says that he works in the basement of their house. She also says weird things have been happening in her house at night, like screaming and scratching noises coming from the basement. Jadi ceritanya si Kayla itu tiap malam sering banget ngedenger kayak orang teriak-teriak atau orang kayak garuk-garuk kayak tembok gitu kan, berasa kan itu tuh selalu ada di bawah tanah. Nah, si Kayla tuh suatu malam bener-bener penasaran banget ada apa sih sebenarnya di basement itu, dan basement itu tuh sering banget ayahnya tuh memang kerjanya tuh di situ. Nah, waktu itu terus si Kayla tuh ke bawah, dan Kayla tuh sempet kasih rekaman kalau misalkan tiba-tiba tuh kayak ada orang yang teriak-teriak terus sambil kayak lompat-lompatnya, tapi lompat-lompat dalam versi tiduran gitu ya, kayak kejang-kejang kayak gitu di dalam ruang bawah tanah. Dan dia kasih videonya kayak gini. Dan setelah dia bener-bener kaget banget, terus dia ngevideoin itu, dia udah gak pernah ke basement sama sekali. Dan ayahnya setelah itu tuh langsung kayak ngunci basementnya, jadi dia tuh kayak ngumpetin sesuatu dari anaknya sendiri. Dan si Kayla ini benar-benar penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam rumahnya itu, sebenarnya ada makhluk apa di dalam rumahnya. Makanya dia itu mengundang Parker dan Chester untuk membantu dia. Nah, kebetulan banget nih hari itu juga dia tuh kayak hoki banget gitu, karena hari itu tuh ayahnya lagi pergi trip. Jadi si Parker dan Chester tuh bisa ngebantu dia nih untuk mengetahui atau mencari tahu atau memberikan solusi terkait dengan masalah dari Kayla ini. Nah, akhirnya jam 11-an Parker sama Chester memutuskan untuk hari itu membantu Kayla nih. Jam 11-an dia akhirnya OTW lah rumahnya si Kayla ini. Tapi si Chester tuh feelingnya udah nggak enak banget. Si Chester tuh bilang kayaknya aneh deh, sebenarnya di basement itu tuh ada apa? Kenapa harus seorang ayah tuh ngumpetin sesuatu dari anaknya? Itu kan berarti hal-hal yang serem banget kan? Terus si Parker tuh bener-bener kayak positive thinking banget. Dia bilang ya mungkin aja, setiap orang kan punya privacy. Jadi ya mungkin aja kalau ayahnya memang nggak mau Kayla tuh tahu tentang apa yang ada di basement, atau ayahnya kerja tuh nggak mau diliatin, mungkin aja seperti itu. Bro, that video actually scared me. What could he be doing in the basement that he needs to hide from his daughter? Yeah, I know her dad deserves his privacy, but we need to find out what's going on in that basement. We don't know what we're walking into. Dan oke, akhirnya setengah 12-an, kali ini perjalanannya tidak sejauh biasanya gitu. Terus ya udah si Parker sama Chester turun, terus ketok rumahnya si Kayla. Terus keluarlah si Kayla, tapi si Kayla tuh kayak tipe-tipe yang kayak masih malu-malu gitu loh menurut aku. Mungkin juga dia kayak punya masalah, terus tapi dia direkamin gitu, terus dia jadi malu. Atau beberapa orang juga masih mikir kalau misalnya ini settingan. Ini aku juga nggak tahu ini settingan atau enggak, terlepas dari itu. Pokoknya menurut aku ini seru aja sih, tapi ya kalau kalian lihat mukanya Kayla itu sedikit ada yang aneh. Bro, is this the right place? Yeah. Is that her? Hi, Kayla. Nice to meet you. Yeah, can we come in and talk? Okay, thank you. Terus ya udah Parker dan Chester diajak Kayla ke tempat duduk seperti biasa. Dia nanya-nanya tuh gimana sebenarnya, apa yang terjadi sebenarnya. Nah, si Kayla ini bilang, aku merasa sebenarnya kayaknya ada seorang makhluk yang ada di ruang bawah tanah atau di basement. Okay, Kayla, thank you for letting us sit down with you. Okay, so can you explain to us more what's been going on? I think there's something moving down there. You think there's something in the basement? Yeah, I hear things moving down there. And last night I thought there was something in my room under my bed. Dan bahkan si Kayla bilang, aku tuh nggak ngerasa kalau misalnya dia ada di ruang bawah tanah aja. Kadang malam kalau aku tidur, aku seolah merasa tuh ada makhluk di bawah ranjang aku. Itu kan serem banget dong. Terus si Parker bilang, kamu yakin kamu itu nggak kayak paranoid doang atau berhalusinasi doang? Soalnya si Parker tuh masih positive thinking banget di sini. Nah, terus tapi si Kayla ini tiba-tiba nunjukin tangannya tuh kayak ada luka bekas cakaran kayak gini gitu loh. Aduh sakit.
cakaran kayak gitu. Maksudnya kayak nggak mungkin dong kayak tiba-tiba ada cakaran gitu, masa si Kayla nyakar-nyakar sendiri. Tapi si Parker masih kayak mikir mungkin aja kamu kegores sesuatu. Tapi kalau menurut aku sih itu udah pasti cakarannya itu kayak seseorang gitu, kayak cakaran seseorang karena benar-benar kelihatannya kayak ngebaret gitu. What? I mean, not to be rude, but it seems like you sound a little bit paranoid. Why do you think that they've been coming into your room? Last night, I got the alert and I found it on my body. What is it? What kind of mark is this? Are those bite marks? Is there a bite mark? I don't know. It's creeping me out. Tapi si Kayla itu bilang enggak gitu, aku tuh bener-bener berasa tuh kayaknya nggak halusinasi gitu lah maksudnya dia. Jadi dia bilang kalau suatu malam dia pernah lihat ada sesosok makhluk yang keluar dari lemarinya dia dan merangkak kayak gitu. Dan bener-bener si Kayla tuh saat ngelihat makhluk itu tuh bener-bener langsung pusing banget gitu. Mungkin saking takutnya gitu loh, makanya dia tuh jadi pusing. Nah terus si Parker bilang kamu yakin ini bukan mimpi? Dan si Kayla juga kayak nggak bisa memastikan gitu. Mungkin kayak sesuatu yang terlalu serem kadang-kadang kan kita jadi pikir aduh apa kita halusinasi, apa enggak gitu kan. Jadi si Kayla bilang aku juga nggak terlalu tahu, tapi akhir-akhir ini aku merasa sakit gitu, badannya dia benar-benar nggak enak, apakah ada yang aneh gitu. Dan dia bilang kayaknya benar-benar deh ada sesosok makhluk yang tinggal di bawah tanah. Don't jump to any conclusions yet. You know, that could just be a scratch from something on your bed. One more thing. I saw something in my closet a couple nights ago and I suddenly started feeling dizzy and I swear I saw something crawling up there. What the hell? Are you sure that this wasn't just some sort of dream? I don't know. I've just been feeling kind of sick lately. This is kind of freaky. I want to see what's going on in the basement. Nah terus si Parker mulai nih nanya tentang ayahnya si Kayla ini, nanya sebenarnya kerjaan ayah kamu tuh apa sih? Ayah kamu tuh kerjanya tuh di mana gitu. Nah si Kayla itu bilang kalau ayahnya itu kerja sebagai ahli bedah, tapi si Kayla tuh nggak pernah ngeliat ayahnya pergi ke rumah sakit atau ada di rumah sakit selama ini, nggak pernah sama sekali. Karena ayahnya tuh nggak pergi-pergi dari rumah gitu kalau kerja ayahnya itu di ruang bawah tanah. Dokter mana yang kerja di ruang bawah tanah gitu loh. Aneh banget kan, kayak dokter tapi kerja di ruang bawah tanah, tapi dia juga nggak buka praktek di dalam rumah gitu. What's your dad's job? Why is he working in the basement? He said he was a surgeon, but I've never seen him work in the hospital, only in the basement. Nah, akhirnya Parker juga udah mulai agak-agak curiga nih di sini. Dan di sini Parker Chester kayak taruh semua kamera di sekeliling rumah gitu sampai akhirnya di kamar Kayla. Terus ya udah dia bilang kamu kayak tidur aja di sini, pokoknya tenang-tenang aja lah intinya kayak gitu. Nah, terus ya udah setelah dia udah taruh semuanya, terus ya udah Parker dan Chester balik ke mobil dan tetap memantau dari HP-nya dia dari CCTV yang dia udah pasang semua. Tapi si Chester bilang ini tuh kita nggak bisa mantau dari basement karena gimana kita pantau basementnya aja dikunci, jadi tuh kita nggak bisa taruh kamera di basement, jadi kita nggak tahu tuh apa yang sebenarnya terjadi di basement tersebut. Put this camera here to watch the basement door. So you want to try to put a camera in the basement? Yeah. Open it. Bro, it's locked from the inside. It can't be, dude. Bro, there's a passcode. What the hell? Alright, whatever. I guess we can't put a camera in the basement. Akhirnya ini 1:30, semua tuh masih berjalan seperti biasa aja. Terus tiba-tiba si Parker dan Chester juga udah ketiduran nih di sini. Tapi kalau kalian lihat di sini, jadi CCTV dapur kan masih bisa nih. Jadi di sini dapur, di sini tuh basementnya. Jadi tiba-tiba kedengeran suara dari basement gitu. Jadi CCTV yang di dapur tuh tetap bisa ngerekam. Nah, tiba-tiba tahu nggak kalian? Pintu basement itu kebuka. Pintu basement kebuka dan keluarlah sesosok makhluk yang serem banget. Kalau kalian lihat makhluknya itu, kalian kalau nonton Human Centipede, itu tuh makhluknya seperti itu gitu. Jadi itu ada dua manusia digabungin jadi satu. Dia merangkak nih, terus digabungin nih palanya di belakangnya manusia yang pertama. Jadi kayak gini loh. Kayak gini gitu, kayak gini. Kayak gitulah. Nah terus makhluk itu benar-benar teriak gitu sehingga teriakannya tuh benar-benar bisa geterin CCTV-nya. Jadi CCTV-nya geter sampai jatuh. Teriakannya itu benar-benar kayak menggelegar banget gitu. Dan terus tiba-tiba makhluk itu benar-benar ngerangkak terus, masih kita nggak tahu kemana. Sampai tiba-tiba muncullah di CCTV kamarnya si Kayla kalau makhluk itu datengin kamarnya Kayla. Seperti yang Kayla ucapin kalau misalkan dia sering banget merasa kalau misalnya ada seseorang di kamarnya dia, seseorang di bawah ranjangnya dia. Ternyata bener kalau makhluk itu tuh sering banget nyamperin Kayla, nggak tahu dia ngapain gitu.
Dan tiba-tiba makhluknya itu kayak ada di ranjangnya Kayla, terus dia teriak gitu, seolah-olah kayak menyedot kayak gimana ya, auranya si Kayla gitu loh. Jadi kayak dia ada di sini, dia teriak, terus kayak Kaylanya tidur kayak gitu loh. Terus habis itu si Chester tiba-tiba kebangun dari tidurnya, terus dia ngeliat, loh kok CCTV yang di dapur tuh jatuh, kenapa ya kok bisa jatuh gitu loh. Terus tiba-tiba si Chester lihat dari CCTV yang lain-lainnya. Terus tiba-tiba dia kaget banget ketika ngeliat makhluk itu ada di kamar Kayla, bener-bener lagi teriak di atas mukanya si Kayla. Terus langsung dong si Chester bangunin si Parker, semuanya bangun. Terus habis itu Parker melihat semua kejadian itu dan mereka langsung OTW ke dalam rumahnya Kayla untuk membantu Kayla. Yo, wake up. One of the cameras is on the ground. Probably just fell. How would it get on the ground? I don't know, dude. Check the other one. Check the other ones. What is that thing? Dude, what is he doing? What's coming out of her mouth? We gotta go in, bro. Let's go. Let's go inside, okay? Let's go. Let's go. Dude, we don't know what he's doing. Wait, this is freaking me out. Terus Chester sama Parker benar-benar langsung lari masuk ke dalam rumahnya, terus langsung ke kamar si Kayla, dan ketika mereka lihat benar-benar ada sosok itu yang lagi berusaha untuk kayak mempengaruhi Kayla atau ngapain atau menyedot auranya Kayla, aku nggak tahu pokoknya dia tuh ngapain. Pokoknya dua orang itu yang kayak nyambung gitu, dia lagi kayak mempengaruhi Kayla atau ngelakuin sesuatu sama Kayla lah. Terus langsung dong si Parker bener-bener langsung bangunin si Kayla, langsung kayak narik Kayla. Terus Kayla di sini tuh kayak masih setengah-setengah sadar gitu. Apa sih masih bingung apa yang terjadi sama dia. Terus Parker sama Chester bener-bener langsung bawa Kayla keluar dari rumahnya dan menuju ke mobilnya dia. Itu bener-bener semuanya shock banget atas apa yang terjadi. What is that thing? We gotta go. We gotta go. What's wrong with her? Hey, Caleb. What's wrong with her? Caleb, you gotta wake up. Let's go. Come on, you gotta stand up. You gotta stand up. Let's go. Let's go. What's wrong with her, dude? Let's go. Come on, let's go. Come on. We gotta get out of here, dude. We gotta get out of here. What the hell was that thing? I don't know. Let's go, dude. Drive. Oh, yeah. Drive. Do you feel okay? Are you feeling okay? We're gonna get you somewhere safe. Okay, yeah, we gotta go. We gotta go. Terus juga si Kayla itu malam itu nginep di rumahnya Parker sama Chester karena masih bahaya banget kan di situ, nggak tahu di situ tuh ada apa. Dan Parker sama Chester akhirnya menghubungi pihak kepolisian untuk mengurus semua itu karena mereka itu curiga banget sama ayah dari Kayla. Jadi kayaknya si ayahnya Kayla melakukan praktek yang aneh seperti di Human Centipede itu, kayak menggabungkan manusia-manusia atau melakukan eksperimen-eksperimen aneh di dalam basementnya dia atau ruang bawah tanahnya dia. Makanya si Kayla nggak pernah lihat dia di rumah sakit karena dia melakukan semua itu tuh di basement di bawah tanah. Hal itu juga yang memungkinkan kenapa ayahnya Kayla tuh nggak mau kasih tahu ke Kayla apa sebenarnya pekerjaan dari ayahnya. Menurut aku sih kayaknya ayahnya itu kayak ahli bedah yang psycho gitu loh, yang suka eksperimen manusia untuk jadi apa, seperti itu. Nah, sampai sekarang masih belum tahu kelanjutannya dari pihak kepolisian, apakah ayah Kayla itu udah ditangkap atau belum. Tapi nanti aku akan cari update-nya lagi ke kalian semua. So, sekian dulu dari aku tentang kasus dari Life of Luxury ini. Ini adalah kasus yang serem banget. Kalau kalian suka model kasus semacam ini, kalian boleh komen di bawah ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.